Shalom adik-adik teruna, bagaimana kabarnya di hari Minggu ini? Kakak harap adik-adik teruna dalam keadaan sehat dan telah siap untuk memulai ibadah kita. Apakah adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab dan Kidung Jemaatnya? Kakak harap sudah ya, karena kita akan memulai dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Teruna, Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Untuk masuk ke dalam kehadirat Tuhan, kembali kakak mengajak adik-adik teruna untuk bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 78, Aku Bersuka Cita. Bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Allah Bapa di sorga. Terima kasih buat berkat yang kami rasakan. Tuhan menjagai kami dan memperkenankan kami kembali untuk beribadah di hari Minggu ini Bapa. Berkatilah kami Bapa yang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kami Bapa, agar kami mengerti setiap firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati juga Bunda Layan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, kiranya Tuhan memberikan pemahaman agar kami siap menerima dan mendengarkan firman-Mu Bapa.
Di atas segalanya itu Bapa, ampunkan akan dosa yang kami perbuat dan berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Doa ini kami sampaikan hanya melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik teruna, kita akan membaca Mazmur pujian kita. Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai 10. Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai 10. Kita baca bersama-sama. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah pembacaan Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, baitnya yang pertama dan kedua, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Teruna yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, kami boleh beristirahat dengan baik di sepanjang malam
Dan kembali pagi ini kami bangun dengan kekuatan dan kesehatan serta berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami secara pribadi, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui sabda-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17 yang menyatakan, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Berbahagialah setiap yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu dengan judul perikop tadi, yaitu perintah yang baru. Apa perintah yang baru ini? Sebenarnya bukan perintah yang baru, namun Rasul Yohanes kembali mengingatkan kepada kita untuk mengingat akan perintah Tuhan pada masa yang lalu, pada masa perjanjian baru. Ada dua hal yang Tuhan ingatkan bagi kita dalam firman-Nya pada pagi hari ini, yaitu terang dan gelap. Terang itu menggambarkan Allah, sedangkan gelap itu menggambarkan dosa. Terang itu menggambarkan bagaimana mengasihi, gelap itu menggambarkan kebencian.
Surat Yohanes ini ditulis sendiri oleh Rasul Yohanes. Kasih dalam bahasa Yunani yaitu agapao. Mengapa kita dituntut untuk mengasihi? Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Allah sendiri adalah kasih, dan ajaran-ajarannya juga senantiasa selalu menggambarkan kasih. Anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yaitu mengasihi dengan benar. Ada 6 cara bagaimana kita mengasihi dengan benar. Yang pertama yaitu bagaimana kita mengampuni. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan kepada teman kita, kepada seseorang, kepada orang tua kita, kepada siapapun, karena tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu kita dituntut untuk dapat mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Kita dapat mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita. Inilah salah satu bagaimana cara kita mengasihi dengan benar. Dan yang kedua, bagaimana cara kita mengasihi dengan benar yaitu rela berkorban. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi seseorang, pasti kita selalu melakukan dan memberikan yang terbaik kepada orang tersebut. Salah satu contoh kecil, jika kita ada di dalam antrian, ya, kita melihat ada orang tua di belakang kita, kita mendahulukan dia. Itulah salah satu bagaimana kita rela berkorban kepada orang yang mengasihi kita. Karena mengasihi itu tidak memandang siapa yang kita kasihi. Di dalam bahasa Yunani, kasih itu dikatakan tadi agapao. Kasih tidak memandang status, tidak memandang ras, kebudayaan. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengasihi yaitu mendoakan orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Mungkin terkadang ini gampang kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan. Tetapi sebagai anak Tuhan, firman Tuhan harus kita lakukan dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita mendoakan orang lain, mendoakan yang terbaik bagi orang lain, meskipun orang itu telah pernah melakukan kesalahan, bahkan menyakiti hati kita. Dan yang keempat, cara kita mengasihi dengan benar yaitu dengan kerendahan hati. Bagaimana kerendahan hati ini? Kita memperlakukan orang lain dengan hormat. Kita memperlakukan setiap orang sesama kita, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya orang tua kita, bukan hanya orang yang ada hubungan darah dengan kita, tetapi setiap orang kita perlakukan dengan hormat, dengan kerendahan hati, selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Dan yang kelima, cara kita mengasihi dengan benar yaitu dengan menghidupi kasih. Bagaimana kita menghidupi kasih? Yaitu kita mewujudkan kasih itu di dalam perbuatan kita. Tidak hanya di mulut kita mengatakan kasih, mengasihi, tetapi kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak teruna, hari ini tanggal 14 Februari ya, terkenal dengan hari apa anak-anak? Valentine Day. Seluruh dunia merayakannya sebagai hari kasih sayang. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, tidak hanya hari ini kita rayakan sebagai hari kasih sayang, tetapi setiap hari, setiap saat sebagai anak Tuhan, kita
merayakan hari kasih sayang itu. Kita mewujud nyatakan kasih sayang itu di dalam kehidupan kita. Tidak ada salahnya kita merayakan hari ini hari kasih sayang, Valentine Day. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, setiap hari, setiap saat kita wujud nyatakan kasih sayang itu dalam kehidupan kita. Dan yang keenam, cara kita mengasihi dengan benar, yaitu memberikan teguran. Kalau kita mengasihi orang lain, ketika dia melakukan suatu kesalahan dan kita melihat itu, kita harus memberikan teguran kepadanya. Teguran adalah sebagai salah satu tanda kasih kita. Teguran adalah sebagai salah satu tanda bahwa kita mengasihi orang tersebut. Karena Tuhan Yesus pun memberikan teguran kepada orang-orang yang Dia kasihi, termasuk kepada murid-muridnya. Salah satu contoh, ketika murid-muridnya melarang anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga menegur mereka. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan kita mengasihi, maka kita juga harus menegur orang yang kita kasihi dengan penuh kasih tentunya. Ya anak-anak bunda, dan di dalam kita melakukan teguran kepada orang yang kita kasihi, tentunya ada konsekuensi. Kadang kita dibenci, ya, kadang kita juga kembali ditegur oleh orang yang kita tegur. Tetapi kalau kita menegur dengan penuh kasih, maka saudara yang kita kasihi tersebut akan menerima dengan lapang dada. Anak-anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana ciri-ciri orang yang mengasihi? Yaitu ciri orang yang mengasihi, yaitu orang yang selalu bergaul akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita mengasihi semua orang. Di dalam firman Tuhan tadi, di dalam ayat 10 dikatakan, mengasihi saudara. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia hidup di dalam terang. Saudara di sini bukan hanya yang ada hubungan darah dengan kita, tetapi di dalam bahasa Yunani saudara itu disebut dengan adelphos. Adelphos artinya saudara. Saudara itu ada 3 macam. Yang pertama, saudara sedarah. Yang kedua, saudara dalam komunitas kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga, saudara sesama manusia. Jadi siapapun dia, siapapun yang ada di dalam hidup kita, di sekitar kita, tidak memandang agama, adat istiadat, strata ekonomi, semuanya kita kasihi. Semuanya itu adalah saudara kita. Dikatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi kita sendirilah terang itu. Identitas kita, identitas diri kita adalah terang. Jadi kalau kita hidup di dalam kegelapan, di dalam kebencian, maka kita menolak identitas kita sebagai anak-anak terang. Oleh sebab itu, anak-anak teruna diajar dan diingatkan untuk mengasihi sesama dengan benar dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah saja. Dan jangan kita mengasihi dunia ini, karena dunia ini penuh dengan dosa. Bukan berarti kita membenci isi dunia ini, tapi kita membenci apa yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup yang bukan berasal dari Allah. Anak-anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana sebenarnya hukum kasih bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Nanti baca Matius pasal 22
ayat 37 sampai 40. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi anak-anak teruna, dan jadilah terang, dan jadilah berkat bagi sesama. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar dan melayaninya hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan, kami dengarkan pada pagi hari ini, yang senantiasa mengingatkan kami untuk selalu hidup mengasihi saudara kami, dan selalu hidup di dalam terang Tuhan, karena kami sendirilah terang itu. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan, boleh kami pegang dan menjadi pedoman di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan yang mengurapi kami satu persatu, agar firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh permukaan bumi. Dimanapun berada Tuhan, gereja-Mu yang sudah berdiri beserta dengan jemaatnya, kiranya Engkau tetap menyertai, Engkau tetap memimpin, agar gereja Tuhan dapat berdiri dengan kokoh dan jemaat Tuhan dapat beribadah dengan penuh kedamaian dan sukacita. Dan hamba-hamba-Mu dimanapun berada di dalam menyebarluaskan Injil Tuhan,
kiranya Engkau juga menyertai ya Bapa. Terlebih khusus ya Tuhan, gereja kami GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh yang ada di tempat ini. Tuhan kiranya menyertai gereja yang sudah berdiri ini Tuhan, agar tetap dapat berdiri dengan kokoh. Dan kami jemaat yang ada di dalamnya juga merasakan kedamaian di dalam memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta, para majelis, pengurus kelima Pelkat, dan siapapun ya Tuhan yang terlibat pelayanan di gereja kami ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati mereka, baik secara pribadi maupun keluarga mereka, pekerjaan mereka. Engkau memberkatinya Bapa, agar mereka juga dapat melaksanakan tugas panggilannya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang ada Tuhan, Engkau juga memberkati dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka, agar mereka juga merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupannya, dan berkat-berkat Tuhan hadir di tengah keluarga jemaat Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami masing-masing. Berkati orang tua kami Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan orang tua kami untuk menghidupi keluarga kami ya Bapa, agar berkat Tuhan juga selalu hadir di keluarga kami, dan melalui berkat-berkat Tuhan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, saat ini kami masih belajar secara daring. Tuhanlah yang selalu mengingatkan kami agar kami dapat belajar dengan baik ya Tuhan, menggunakan waktu-waktu kami yang ada ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa dan negara yang ada di permukaan bumi. Biarlah Engkau tetap menjagai, jauhkan dari segala pertikaian dan peperangan ya Tuhan. Terlebih khusus negara Indonesia yang kami cintai ini, kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah tetap negara kami ini dalam kedamaian dan kenyamanan ya Tuhan. Terlebih khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya, serta para menteri dan juga pejabat-pejabat mulai dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terlebih khusus kota kami Sungai Penuh ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Wali Kota dan wakilnya, serta jajaran pejabat-pejabat yang ada di daerah kami ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya, agar apa sebagai kebijakan mereka dapat senantiasa mengayomi masyarakat yang ada di kota Sungai Penuh ini ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan senantiasa melawat mereka, agar mereka juga merasakan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati, melindungi kami dalam kami melaksanakan tugas-tugas dan aktivitas kami. Di atas semua doa dan permohonan kami ini, ampunkan segala kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik teruna, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 12 yang menyatakan,
Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati persembahan kita. Kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 299, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih buat berkat yang kami rasakan sampai pada saat ini Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Bapa terima agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Berkati juga adik-adik teruna dan orang tuanya Bapa yang telah dengan sukacita memberikan persembahan ini Bapa. Berkatilah kami apapun segala pekerjaan kami dan dimanapun kami berada Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa ini kami sampaikan hanya melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan telah kamu dengar, lakukanlah itu dalam hidupmu hari lepas hari. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kembali kita memuji namanya dengan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 2, Bapa di sorga mengasihiku. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus
memberkati dan menyertai kehidupan kita yang beribadah pada pagi hari ini, dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu anak teruna, Tuhan Yesus memberkati.